Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan satu sosialisasi tentang penyusutan arsip. Kenapa kegiatan ini kita lakukan? Sebagai satu tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Sleman nomor 045/1118 tertanggal 29 April 2020 tentang penyusutan arsip. Jadi kenapa kita harus melakukan penyusutan arsip? Jadi ada beberapa latar belakang yang membawai atau melatar belakangi kegiatan ini. Yang pertama adalah bahwa arsip itu selalu bertambah dari waktu ke waktu, dan sebagai dampak bertambahnya penduduk, khususnya di Kabupaten Sleman lumayan banyak ini untuk penduduknya. Kemudian yang kedua, penggunaan komputer yang ada sekarang ini itu ternyata tidak mampu menghambat lajunya pertambahan arsip yang tercipta, dan konsep tentang paperless ternyata tidak bisa kita wujudkan dengan adanya penggunaan komputer. Justru penggunaan komputer ini malah memperbanyak penggunaan kertas sehingga arsip yang tercetak semakin banyak. Kemudian yang perlu kita lakukan karena adanya kegiatan seperti itu, maka kita perlu melakukan kegiatan penyusutan arsip sebagai satu tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati yang telah ditandatangani tersebut. Ibu dan Bapak sekalian, jadi kalau kita bicara tentang arsip itu biasanya kita pusing ya. Jadi banyaknya arsip yang tercipta, kemudian arsipnya menggunung, kemudian belum lagi tentang sarana dan prasarana yang terbatas. Kemudian kita juga terbatasnya sumber daya manusia, sehingga kegiatan ini perlu kita lakukan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang arsip itu yang ada itu cuma ada dua, sebenarnya cuma ada dua. Satu adalah arsip dinamis, kemudian yang kedua adalah arsip statis. Nah, arsip dinamis ini ada tiga hal yang perlu mendapatkan satu perhatian. Yang pertama adalah arsip vital, kemudian yang kedua adalah arsip aktif, dan yang ketiga adalah arsip yang inaktif. Itu masuk dalam kategori yang arsip yang dinamis. Untuk arsip yang aktif sudah biasa kita lakukan, arsip yang inaktif akan kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian yang arsip vital masih sering-sering kita dengar. Jadi ada yang sudah sering mendengar tentang arsip vital, tapi ada juga yang belum pernah mendengar arsip vital. Kemudian kategori yang kedua adalah arsip yang statis. Nah, arsip yang statis ini yang perlu mendapatkan satu penanganan khusus karena arsip ini adalah sangat berkaitan dengan kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bertanah air kita sekalian. Baik, kemudian kita bicara tentang kenapa arsip itu perlu kita kelola. Sebenarnya banyak permasalahan yang muncul. Di antaranya adalah banyaknya atau belum pahamnya tentang penyusutan arsip itu sendiri. Jadi kalau tentang arsip sebagian besar sudah tahu. Jadi arsip tidak lagi dipandang sebelah mata, itu sudah banyak diketahui oleh banyak orang, termasuk para masyarakat Sleman khususnya, itu sudah banyak tahu. Kemudian yang kedua, bahwa banyak atau belum pahamnya arsip sebagai satu yang perlu kita selamatkan. Itu permasalahan yang muncul di sana. Kemudian banyak yang belum tahu mengapa dan bagaimana caranya memelihara arsip. Kemudian juga banyak yang belum tahu tentang bagaimana caranya menyusutkan arsip. Kemudian juga banyak yang belum tahu bagaimana tentang prosedur menyusutkan arsip, serta terutama lagi banyak yang belum paham tentang regulasi yang muncul yang dipergunakan dalam rangka penyusutan arsip ini. Nah, pada kesempatan ini satu hal yang akan kita ulas adalah tentang munculnya regulasi baru tentang surat edaran dari Bupati Sleman yang tadi saya sebutkan tentang penyusutan arsip. Di Kabupaten Sleman penyusutan arsip itu sudah sering kita dengar dan kita lakukan, cuman belum membudaya. Itu yang perlu kita lihat, perlu kita cermati lebih lanjut. Kenapa belum membudaya? Karena banyak faktor. Yang pertama adalah faktor masalah regulasi. Kita tahu
regulasi tentang arsip ini sudah lumayan banyak. Yang pertama dengan hadirnya atau lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yang sebagian besar sudah paham kalau sudah cukup lama, dari tahun 2009 sampai dengan sekarang itu sudah lumayan lama. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Regulasi yang ketiga adalah adanya Perka Anri Nomor 37 Tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Sehingga sebenarnya sudah sejak tahun 2016 pedoman itu sudah muncul. Cuman ke tangan kita sekalian mungkin belum lama. Kemudian yang keempat, Kabupaten Sleman sudah cukup bangga karena kita mempunyai satu peraturan daerah tentang pengelolaan kearsipan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Kemudian ada juga yang terakhir baru saja muncul pada saat-saat sekarang ini, di saat banyak virus atau ada COVID-19, kita bisa memunculkan satu regulasi baru, yaitu Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 045 atau /01118 tentang penyusutan arsip. Itu adalah regulasi yang perlu kita ketahui bersama, yang berkaitan dengan penyusutan arsip ini. Kemudian kenapa dan bagaimana arsip itu kita susutkan? Kita tahu dulu fungsi dari penyusutan itu. Yang pertama, fungsi dari penyusutan adalah kita ingin adanya efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau kita menyusutkan arsip itu, niat yang pertama adalah kita ingin membuat lebih efisien dalam bekerja. Kita lebih efektif dalam bekerja, baik dari sisi waktu maupun dari sisi sarana prasarana. Itu fungsi penyusutan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menyelamatkan dan melestarikan arsip yang bernilai guna. Jadi kalau kita tidak melakukan penyusutan, maka kita tidak akan tahu mana yang perlu kita selamatkan dan mana yang perlu kita lestarikan. Oleh karena itu penyusutan ini hukumnya wajib bagi kita, karena kita termasuk organisasi atau lembaga yang punya kewajiban untuk melestarikan dan menyelamatkan arsip yang tercipta selama ini. Itu yang berkaitan dengan masalah penyusutan. Kembali pada penyusutan. Sebenarnya penyusutan itu ada 3 tahapan. Kita sering mendengar menyusutkan gitu, membuat lebih rapi, membuat lebih susut. Tahapannya ada 3. Yang pertama adalah ada kegiatan yang namanya pemindahan. Kemudian yang kedua ada kegiatan pemusnahan, dan yang ketiga adalah ada kegiatan penyerahan. Pemindahan arsip itu dilakukan oleh unit pengolah kepada unit kearsipan yang ada dalam satu SKPD. Betul begitu Bu Sari? Ya. Jadi itu namanya adalah pemindahan. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui apa saja pada waktu kita melakukan pemindahan itu. Kenapa sekarang ini banyak tidak dilakukan pemindahan itu, sementara kita sudah banyak tenaga pengelola di sana. Di setiap SKPD itu ada paling tidak ada 5 orang tenaga pengelola, baik ada di unit pengolah maupun ada di unit kearsipan, itu ada pengelola kearsipan. Tapi ternyata kegiatan ini belum banyak dilakukan. Kenapa kegiatan pengelolaan ini kegiatan penyerahan ini tidak dilakukan? Kita lihat dulu sebelum ke sana adalah bagaimana caranya kita menyusutkan. Ada prosedur apa di dalamnya sehingga kita perlu melakukan itu. Yang pertama adalah kita melakukan kegiatan pemeriksaan arsip. Di arsip yang sudah habis retensinya ini kita periksa dulu. Retensi dalam arti adalah retensi JRA-nya. Jadi daftar retensi, setiap arsip itu mempunyai JRA, punya daftar. Nah, kita periksa dulu apakah sudah habis atau belum. Habis artinya apakah arsip itu sudah masuk dalam kategori permanen atau statis, atau harus dilakukan kegiatan penilaian. Kita lihat dulu, periksa dulu. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan pendataan arsip. Nah, pendataan arsip ini yang sudah dinyatakan menjadi inaktif itu perlu kita lihat dalam JRA, dalam jadwal retensi arsip itu selalu ada kapan masa aktif dan kapan masa inaktifnya, kemudian bagaimana usia simpannya. Jadi kalau ada ditentukan misalkan ada satu
arsip yang punya aktifnya 2 tahun, inaktifnya 3 tahun, setelah itu musnah atau permanen. Nah, pada waktu kategori musnah ini, maka kita usulkan pada tahapan yang berikutnya adalah usul musnah. Jadi yang kita musnahkan itu bukan barang bekas atau bukan barang yang tidak berguna, tapi adalah arsip yang sudah punya retensinya sudah habis. Itu yang kita usulkan untuk dimusnahkan. Kemudian prosedur yang ketiga adalah kita melakukan kegiatan penataan fisik. Jadi kalau kita sebagian sudah kita usulkan untuk musnah, maka yang masih aktif yang punya permanen ini yang kita usulkan, kita lakukan kegiatan penataan arsip. Jangan sampai setelah dilakukan kegiatan penilaian sudah tahu mana yang perlu dimusnahkan dan mana yang perlu disimpan, malah menjadi adul-adulan atau menjadi tidak teratur. Sehingga dalam prosedur penyusutan arsip itu selalu ada kegiatan yang namanya penyimpanan atau penataan fisik. Kemudian langkah prosedur berikutnya adalah ada kegiatan yang namanya pembuatan daftar arsip inaktif. Nah, ini jarang dilakukan oleh teman-teman pengelola. Itu yang membuat kita masih prihatin. Sudah ditunjuk Bupati sudah cukup peduli dengan mewujudkan atau memunculkan satu surat keputusan Bupati tentang para pengelola arsip. Di sana ada tugasnya, apa yang harus dilakukan ada. Tetapi kita masih sungkan atau belum melakukan kegiatan pembuatan daftar ini. Itu yang berkaitan dengan kegiatan prosedurnya. Kemudian kita lihat sekarang kegiatan pemindahan atau kegiatan pemusnahan dulu. Sebelum kegiatan pemusnahan dilakukan dalam rangka kegiatan, hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemusnahan adalah yang pertama, kita belum melakukan kegiatan penilaian arsip. Sebagian besar SKPD belum melakukan kegiatan penilaian arsip ini. Kemudian sebagian besar SKPD belum dibuatkan daftar usul musnahnya. Kemudian kita belum membentuk panitia atau tim yang bertugas untuk melakukan penilaian arsip. Kemudian yang keempat, belum setiap SPD membuat surat pertimbangan untuk pemusnahan arsip. Itulah sebabnya kenapa pemusnahan ini dipandang sulit atau musnah. Baik. Kemudian yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, adalah kegiatan penyerahan. Penyerahan arsip itu dilakukan hampir atau jarang sekali dilakukan. Karena apa? Karena sebagian besar SKPD itu belum melakukan kegiatan penilaian arsip mana yang harus diserahkan dan mana yang tidak. Kemudian belum semua SKPD itu membuat daftar usul serah. Kemudian belum membentuk panitia atau tim penilai arsip yang akan diserahkan, dan belum ada surat pertimbangan penyerahan arsip. Ke depan harapannya kalau kegiatan penyusutan ini dilakukan, maka arsip akan menjadi satu informasi yang sangat penting karena kita tahu mana yang perlu diselamatkan dan mana yang perlu dilestarikan. Kemudian arsip bisa menjadi satu pengetahuan ke depan seperti itu. Kemudian yang ketiga, arsip bisa menjadi satu kebanggaan budaya, peradaban. Kita bisa melihat dari arsip yang tercipta dan yang kita selamatkan. Kemudian yang terakhir, arsip bisa menjadi satu sumber pendapatan karena melalui diorama, film, tempat penyimpanan dan lain-lain, sehingga arsip itu bukan lagi dipandang sebagai satu hal yang tidak berguna, tapi arsip menjadi satu harapan ke depan. Saya kira itu hal-hal yang dapat saya lakukan berkaitan dengan informasi tentang penyusunan arsip. Mudah-mudahan kita termasuk generasi dan termasuk orang yang segera bisa melaksanakan surat edaran Bupati nomor 045/0118 tahun 2020 tentang penyusunan arsip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip.